Jadi mayoritas di generasi di Indonesia ini mayoritasnya adalah usia produktif. Kita ini Gen Z ini adalah usia produktif. Bulan suci Ramadan ini menjadi salah satu wahana penting, wahana yang menarik untuk kita agar dapat memaksimalkan diri khususnya membaca Al-Quran. Buku ini ditulis tahun 2004 kalau nggak salah. Dia memprediksi bahwa teknologi ini akan merubah segala tatanan hidup manusia. Di mana di dalam buku ini juga ditulis di tahun 2091 nanti, diprediksi nih. Bukunya ditulis 2004, tapi dia udah bilang di tahun 2091 bahwa teknologi ini akan digunakan untuk praktek ibadah keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast spesial Ramadan Gen Z, belajar, berbagi, dan berkembang. Oke, kembali lagi bersama saya Zaki sebagai host di podcast spesial bertemakan Ramadan Gen Z kali ini. Hari ini kita sudah bersama narasumber yang sangat-sangat mahir dalam dunia sosial media, apalagi beliau ini seorang Gen Z ya. Gen Z itu terkenal dengan banyak menghabiskan waktu di bulan puasa. Boleh perkenalan dulu, Kak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zaki. Oke, siap. Perkenalkan, aku Dike Mandala Putra. Ya, jadi seneng bisa berkomunikasi di sini, bisa gabung di sini, bisa berbagi, bisa sharing juga dengan teman-teman yang ada di rumah nih. Kalau sebutannya apa kalau teman-teman yang di rumah? Palcomters. Iya. Ya, yang pasti juga banyak generasi Z di sini gitu kan. Betul. Gitu, Bang. Oke, biasanya dipanggil kakak, abang, atau gimana, Kak? Bebas sih. Oke. Lebih ke Bang Dike boleh. Oh, Bang Dike. Sapaannya biasa di dunia entertain Bang Dike. Iya. Oke, siap Bang Dike. Nah, Bang Dike ini sekarang sibuk apa sih kalau boleh tahu? Ya, selain sebagai mahasiswa, saya mahasiswa di UIN Raden Fatah Palembang jurusan Akidah Filsafat Islam di Fakultas Usuluddin. Terus juga mengajar sebagai guru tahfiz di MTS Negeri 2 Palembang. Kemudian juga kebetulan podcast juga di salah satu instansi di Dispora Sumsel. Gitu juga di TVRI juga gitu. Oke, jadi nggak kaget lah ya dengan namanya Insyaallah. podcast. Oke. Nah, jadi kakak juga selain kuliah itu juga bisa dikatakan bekerja juga. Iya. Gimana sih Kak cara memaksimalkan waktu? Karena kan yang namanya kuliah, apalagi semester berapa ini Kak kuliahnya? Udah semester akhir. Nah, apalagi kalau semester akhir kan, walaupun mata kuliah juga udah habis, tapi kan kita harus ngejar dosen pembimbing, Betul. atau misalnya nyusun skripsi dan lain sebagainya. Sedangkan di satu sisi, kakak juga sebagai guru yang mau nggak mau harus mengajarkan muridnya. Gimana sih cara kakak mengatur waktunya? Ya, yang pasti sih manajemen waktu itu penting ya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita tuh suka terbentur dengan waktu yang bersamaan. Nah, jadi kalau aku sih biasanya itu cari pola yang mana yang lebih penting dan urgent. Jadi misalkan ada dalam dua waktu itu ada dua acara. Nah, atau dua kegiatan. Nah, aku tuh suka berbagi dulu. Jadi misalkan yang satu ini dia lebih urgent, dia penting tapi urgent. Yang satunya itu penting tapi nggak urgent. Ya otomatis saya paling pilih yang penting dan urgent. Itu kayak misalkan bimbingan itu kan biasanya 1 minggu sekali gitu kan, yang nggak mungkin dosennya itu bisa ditemuin lagi. Nah itu, sedangkan di acara satunya ini ada teman-teman yang bisa ngehandle misalnya kayak acara-acara kampus kayak gitu. Nah itu bisanya manajemen waktunya itu harus pinter membedakan mana yang penting dan urgent, mana yang penting nggak urgent kayak gitu. Oke, memang kalau lagi banyak kegiatan tuh manajemen waktu itu penting ya Penting. Kak. Biar kita juga nggak kecapean, Betul. kegiatan juga berjalan maksimal semua. Apalagi sekarang udah bulan suci Ramadan gitu Nah kan. iya, kita kan selain dituntut untuk selalu beribadah juga masih tetap menjalankan aktivitas sehari-hari. Iya. Nah, nih kalau kita bahas masalah Gen Z ya Kak, generasi yang lahir tahun 98, 97 sampai tahun 2012. Itu kan mungkin sekarang umurnya sudah 15 tahun ke atas, 20 tahun ke atas lah gitu ya. Nah, itu kan sudah berkecimpung ataupun mahir yang namanya dengan teknologi. Betul. Nah, menurut Kakak nih, bagaimana sih Kak kita memaksimalkan peran teknologi di bulan puasa gitu? Iya. Jadi kalau bicara tentang Gen Z, itu ada Gen Z, ada generasi milenial. Iya. Nah, yang akhir ini tuh Gen Z ini, zaman-zaman akhir ini gitu. Kalau kita baca data ini di Badan Pusat Statistik lah, itu sekitar 190 juta itu generasi Z.
generasi milenial. Nah, sedangkan 22%-nya sekitar 60 jutanya itu Gen Z. Jadi mayoritas di generasi apa namanya di Indonesia ini mayoritasnya adalah usia produktif. Kita ini Gen Z ini adalah usia produktif. Dan juga kalau bicara dengan tentang teknologi, teknologi ini luar biasa berpengaruh. Entah di dunia kampus, dunia pekerjaan, bahkan di tempat-tempat umum pun teknologi ini dibutuhkan. Di instansi apapun itu dibutuhkan. Jadi perkembangan teknologi ini mulai dari TikTok, Instagram itu kan YouTube dan lain sebagainya itu sudah mulai tersebar luas dan pintar-pintar lah Gen Z ini untuk memanfaatkan teknologi ini agar tidak salah pakai, agar tidak salah dalam menggunakannya. Apalagi ini di bulan suci Ramadan ya. Bagaimana caranya kita menggeser penggunaan teknologi ini ke arah yang islami, yang biasanya mungkin lebih ke arah-arah yang negatif kayak gitu kan. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita mulai untuk menggunakan teknologi di bidang-bidang atau di hal-hal yang positif gitu. Oke. Kalau Kak Dike sendiri gitu, contoh dalam memaksimalkan teknologi selama bulan Ramadan tuh apa sih yang sudah Kakak Iya. lakukan? Sebenarnya banyak ya di teknologi yang bisa kita pakai di handphone lah, yang gadget yang sering kita pakai setiap hari. Salah satunya itu kalau di negara kita itu Kementerian Agama itu sudah mempunyai panduan aplikasi Al-Qur'an Kemenak sendiri. Nah, kita bisa pakai nih Gen Z. Gen Z bisa pakai Al-Qur'an Kemenak sendiri yang dalam bentuk digital. Kenapa? Karena di aplikasi ini itu banyak sekali program-program atau fitur-fitur yang menarik ya. Seperti ada namanya terjemahan Al-Qur'an berbahasa Palembang. Nah, itu kalau orang-orang yang nggak bisa bahasa Palembang itu bisa dipakai kayak gitu kan. Terus juga di situ ada mulai tajwid-tajwid, ada mungkin harokat-harokat yang mungkin bisa dipelajari bagi pemula. Jadi khususnya ya salah satu aplikasi yang sering saya pakai sih kalau di Ramadan ini kan adalah bulannya Al-Qur'an ya. Bulannya umat Nabi Muhammad untuk membaca Al-Qur'an. Nah, kita bisa pakai nih aplikasi Kemenak ini gitu ya untuk kita pakai di sehari-hari. Kalau misalkan mau bawa Al-Qur'an itu takut nggak wudhu itu kan atau takut kalau mau ke WC. Nah, itu bisa dipakai di HP tuh, bisa dipakai setiap hari di mall, di jalan, di bis kayak itu. Dan juga kita bisa pakai aplikasi-aplikasi yang kita pakai sosial media. Juga kita misalkan tonton dakwah-dakwah, ceramah-ceramah itu juga bisa menjadi salah satu poin untuk kita memaksimalkan teknologi di bulan suci Ramadan gitu. Oke. Nah, boleh di-spill tuh Kak nama aplikasinya tepatnya apa gitu? Cari aja di aplikasi itu Al-Qur'an Kemenak. Nah, gitu. Oh, Jadi di situ nanti ada logo Kemenaknya bisa dipakai juga untuk generasi muda kayak gitu. oke. Jadi sudah tersedia di Play Store Tersedia. dan App Store gitu Betul. ya? Dan juga kita membantu negara, membantu Kemenak ya Kementerian Agama kita ini untuk memaksimalkan aplikasi di bidang Al-Qur'an kayak gitu. Iya, kan banyak kita ketahui bahwa aplikasi Al-Quran digital ini banyak Kak, Banyak, banyak betul. jenisnya. Betul. Nah, kadang kita nggak tahu kan siapa pembuatnya gitu, Betul. apakah Al-Quran ini benar-benar terjamin isinya dan lain Betul. sebagainya. Jadi lebih direkomendasikan mendownload aplikasi Iya. dari Kemenak itu Iya, sendiri ya betul, Kak, betul. karena langsung dijamin oleh Kemenak. Iya. Jadi Gen Z kalau emang nanti butuh Al-Quran digital atau memang mau memaksimalkan bulan puasanya, itu boleh cari di Play Store dan App Iya. Store aplikasi Al-Quran Kemenak. Nah, selain itu Kak, kan banyak di antara kita nih yang bertanya-tanya kayak makna membaca Al-Quran tuh kadang dirasa berbeda antara membaca Al-Quran digital dan Al-Quran cetak gitu. Banyak kadang kita temui bahwa komen-komen negatif, apalagi terkadang generasi-generasi yang di atas kita ya, terutama katanya Gen Z ini main HP, di masjid kok main HP. Padahal kalau mereka lihat kadang orang tuh bukan bermain HP gitu, tapi membaca Al-Quran tapi berbentuk digital. Bagaimana tuh menurut Kakak? Ya. Jadi kalau memang seandainya mau lebih afdol, itu kalau lebih afdol itu kayak di masjid, di rumah, itu memang lebih afdol untuk membaca lembaran Al-Qur'annya. Tapi ya apa boleh buat ketika kita di jalan, ketika kita di luar itu lebih memudahkan kita karena Allah itu tidak akan pernah menyusahkan hamba-hambanya untuk berbuat kebaikan. Apalagi ini di bulan suci Ramadan ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yaitu bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi bagaimana mungkin kita seorang Gen Z, kita sebagai generasi muda muslim khususnya di bulan suci Ramadan ini nggak manfaatin waktu dengan semaksimal mungkin. 30 hari itu adalah waktu yang singkat menurut saya untuk kita memaksimalkan diri, memperbaiki diri. Nah, bulan suci Ramadan ini menjadi salah satu wahana penting, wahana yang menarik untuk kita agar dapat memaksimalkan diri khususnya membaca Al-Qur'an. Jadi misalkan biasanya kita
di luar bulan suci Ramadan itu nggak sama sekali baca Al-Quran, atau untung-untung baca Al-Qurannya seminggu sekali atau satu hari satu ayat, kita maksimalin lagi di bulan suci Ramadan ini berkali-kali lipat. Karena Allah itu katakan alif lam mim itu bukan satu kalimat, bukan satu kata, tapi 3 kata, di mana masing-masing kata itu akan dilipat gandakan lagi 7 pahala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini dikali-kali lipatkan lagi. Maka rugi banget kalau kita Gen Z enggak maksimalkan teknologi untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi afdolnya lebih membaca lembaran Al-Qurannya. Tapi untuk di bidang teknologi, misalkan kita lagi di luar, di bis, alangkah baiknya juga kita bawa Al-Quran, atau kalau nggak sempet pegang HP gitu. Masalah orang menilai, oh main game ya, itu terserah pandangan orang. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya gitu. Oke. Jadi memang segala sesuatu tuh emang tergantung Iya, niatnya. Jadi betul. jangan menjudge orang terlebih dahulu, siapa tahu emang Betul. niatnya emang terdesak dan harus Iya, membaca versi digitalnya. betul. Gitu ya, Kak. Mhm. Nah, ada nggak sih tips and trick? Kadang kan ada beberapa postingan ataupun konten yang gini loh caranya untuk hatam 30 juz di bulan Ramadan. Dari Iya, Kakak sendiri nih, ada iya, nggak tips and trick tersendiri biar dalam bulan Ramadan tuh gampang hatam iya. Qur'annya Mhm. gitu? Kita kalau bicara tentang kalau mau ngatamin Al-Quran itu pasti punya target ya. Misalkan kita kali-kalian aja deh gitu. Hmm. Misalkan dalam 30 hari. Otomatis kalau kita mau hatam Al-Quran 30 juz, artinya satu hari itu 1 juz gitu kan. Nah, dikaliin aja, misalkan satu hari dalam satu duduk tuh kan nggak mungkin nih 1 juz, mungkin nggak kuat gitu kan. Kita bagi, misalkan setelah sholat subuh 2 lembar, setelah sholat zuhur 2 lembar, setelah sholat asar 2 lembar, sehingga hal itu bisa membiasakan kita untuk membaca Al-Quran, sehingga walhasil em, insya Allah lah tercapai untuk membaca 30 juz dalam 1 bulan. Nah, sebenarnya Allah itu nggak memaksa kita untuk apa namanya, kata kata Allah itu lebih baik, Allah itu lebih suka orang yang melakukan ibadah sedikit tapi konsisten daripada melakukan ibadah langsung banyak, langsung 30 juz satu hari tapi cuma hari itu aja. Nah, Allah itu lebih suka orang yang beribadah itu bertahap, konsisten, karena al istiqomah khairum min alfin karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi yang penting itu istiqomah gitu kan. Oke. Nah, memang kadang kita tuh terlalu menggebu-gebu di awal ya, Betul, Kak. Masa betul. pas di akhir tuh kadang udah capek, udah jenuh Mhm, duluan. mhm. Jadi sama kayak kita lomba lari lah ibaratnya. Kalau kita terlalu ngebut di awal, kalau untuk lari putaran itu Iya, kadang justru pas di akhir kita udah kehabisan tenaga. betul. Nah, itu Maka filosofinya. iya, maka dari itu kalian Gen Z itu percaya proses, Mhm, step by step aja, jangan terlalu bebankan gitu. mhm, Apalagi kalau dianggap sesuatu sebagai beban tuh berat untuk iya, ngejalaninnya. mhm, Oke. Nah, balik lagi ke cara manajemen waktu tadi ya, Kak. iya, Kakak kan udah padat banget nih ya, mhm, udah kuliah, ngajar, sedangkan di bulan puasa ini juga dituntut untuk mengedepankan aktivitas spiritual seperti iya, beribadah, baca Al-Qur'an, tarawih dan lain sebagainya. Gimana sih, Kak, ngaturnya biar supaya kita tuh nggak cepet burn out, nggak cepet stres, nggak cepet capek sendiri gitu? Ada nggak iya. tips dari Kakak? Oke. Sebenarnya aku nih jurusannya filsafat. Hmm. Nah, jadi skripsiku pun berbicara tentang pikiran. Oh. Nah, tentang burnout, tentang apa namanya, stres lah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya burnout atau bahasa kasarnya itu ialah hustle culture lah. Bekerja berlebihan kayak gitu. Itu membuat pikiran kita itu menjadi terbebani. Sebenarnya terbebani itu bukan orang yang membebani kita, tapi kita sendiri yang membebani diri kita. Karena segala sesuatu itu tergantung bagaimana kita menilai. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi itu konsep awalnya. Kemudian yang kedua, kita sebagai generasi Z ya khususnya ya, bekerja itu jangan terlalu di-push, jangan terlalu menggebu-gebu. Perlahan aja, perlahan tapi pasti. Karena kalau kita terlalu banyak tujuan, misalkan eh it's okay lah punya punya cita-cita tinggi, tapi jangan terlalu memiliki harapan tertinggi kepada manusia, karena harapan itu akan hancur, akan membuat kita kecewa ketika harapan tersebut tidak bisa tercapai. Jadi jalani saja apa yang sudah memang harus dijalani, target itu harus ada kayak gitu. Nah, untuk mengatasi bagaimana sih kalau burnout gitu ya, agar nggak overthinking. Ini generasi Z ini biasanya overthinking malam-malam gini, Kak. Nah, kalau misalnya mau tidur ini overthinking. Nah, sebenarnya bagaimana kembali lagi bagaimana kita berpikir, pola pikir, how do we think gitu kan? Bagaimana kita berpikirnya gitu.
Nah, terus bagaimana kita mempolarisasi kegiatan-kegiatan kita ke dalam bentuk pikiran. Jadi misalkan gini, kita melihat orang beli mobil. Nah, bagaimana tuh? Ada dua nih, kita seneng dia punya mobil atau kita nggak seneng dia punya mobil. Itu kan bagaimana cara kita berpikir, gitu kan? Kalau dalam konsep Islamnya itu suuzon sama husnuzon. Suuzon itu berprasangka buruk, sedangkan husnuzon itu berprasangka baik. Jadi upayakan untuk positive thinking gitu Kak, dari setiap apa yang kita lakukan agar burnout itu nggak tercipta, karena yang menciptakan burnout itu bukan orang lain tapi kita sendiri gitu. Hmm, oke. Ya, generasi Z ini emang sering overthinking ya. Iya. Apalagi kadang mereka tuh sering mengoverthinkingkan masa depan gitu ya kan. Yes. Padahal ya masa depan tiap-tiap hambanya juga sudah dijamin sama Yang Betul, Maha Kuasa gitu. betul. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih, pernah nggak sih Kak mengalami overthinking gitu Mhm. selama menjalani hidup? Pasti pernah lah ya gitu. Betul, betul. Boleh di-share apa sih Mhm, yang Kakak overthinking kan selama mhm. hidup? Iya. Eh, Secara garis besar Gen Z ini pasti overthinking masalah dengan masa depan. Gitu kan. Apalagi kalau yang mau deket-deket lulus nih, aduh aku mau lulus, kira-kira jurusan ini mau masuk kemana nih, lingkungan kerjanya itu pasti ada. Dan aku pernah ngalamin itu juga gitu. Jadi bingung nih, karena ada ribuan orang dengan jurusan yang sama itu lulus dengan waktu yang bersamaan. Dan gak mungkin semuanya bekerja di satu tempat yang sama. Nah, jadi kalau dari saran dari aku, buatlah satu hal yang menarik dari diri kita. Jadi buat kemampuan ya. Jadi ciptakan suatu kemampuan, brain diri kita ini apa gitu. Sehingga ketika kita lulus SMA, kuliah ini kita nggak bingung nih mau kemana. Misalkan eh, ada basic di desain grafis nih. Ya, walaupun jurusannya itu di akidah filsafat, saya ini bisa juga nih ngedit misalkan. Saya jurusannya filsafat. Gak mungkin saya harus kerja di bidang filsafat, gak harus. Tapi kalau saya ada di bidang public speaking, saya bisa di bidang desain grafis, saya bisa bekerja di bidang itu. Jadi gak usah dipikirin terlalu dibebanin, tapi ciptakan di sendiri karya kita sehingga orang itu bisa melirik kita gitu. Oke, nah untuk Gen Z ya, jadi paling penting tuh itu meningkatkan kualitas diri. Betul. Nah, salah satunya tadi mencari keahlian. Nah, jadi Mhm, di Palkomtek ini juga punya beragam kursus keahlian. betul. Jadi kalaupun misalnya teman-teman mau cari info tentang kursus keahlian, silahkan datang ke Palkomtek Opimol. Oke, terakhir nih Kak, nggak terakhir banget sih ini. Nah, jadi kan yang namanya sesuatu tuh pasti punya efek samping ya Kak, entah Iya. kadang kebiasaan kita, Mhm. entah kadang perilaku kita itu pasti punya efek sampingnya sendiri. Nah, menurut Kakak apa sih efek samping terlalu gadget addict dalam artian nggak bisa lepas dari HP? Kan Mhm. kadang Mhm. generasi Z ini tidur bawa HP, bangun tidur Betul. cari HP, Betul. apalagi selama bulan Ramadan kan. Mhm. Menurut Kakak gimana sih pandangan sebagai yang Gen Z juga? Iya. Masalah tentang teknologi sosial media ya, terlalu berlebihan dalam menggunakannya. Sebenarnya plus minus menggunakan sosial media ini ada plusnya ada minusnya. Saya teringat salah satu tokoh dunia ya, namanya George Borner. Beliau itu menulis buku namanya Management Inquiry XX. Judulnya itu What Will Be Important in Future. Jadi buku ini tuh memprediksi buku ini ditulis tahun 2004 kalau nggak salah. Dia memprediksi bahwa teknologi ini akan merubah segala tatanan hidup manusia. Di mana di dalam buku ini juga ditulis di tahun 2091 nanti, diprediksi nih. Bukunya ditulis 2004, tapi dia udah bilang di tahun 2091 bahwa teknologi ini akan akan digunakan untuk praktek ibadah keagamaan. Nah, ini plus minus kayak misalkan tentang dakwah kayak gitu kan. Sebenarnya ada manfaatnya menggunakan teknologi di bidang dakwah. Tapi bagaimana caranya kita memilah? Karena banyak nih di YouTube gitu kan dakwah-dakwah yang dipotong-potong sehingga kita salah kaprah dalam memaknainya. Nah, sebenarnya dakwah ini akan tersebar luas secara cepat melalui teknologi nih, melalui sosial media. Nah, bagaimana caranya kita sebagai generasi muda ini pintar memilah dan memilih konten-konten yang bisa kita tonton, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Nah, berlebihan dalam menggunakan sosial media juga tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena itu bisa meng-cut off diri kita dari lingkungan sosial. Misalkan kebiasaan tidur sambil main HP sehingga seharian full di kamar main HP, nonton YouTube, nonton Instagram dan sebagainya sehingga terbuang waktu bersosial media dengan lingkungan itu juga nggak baik. Caranya
kurangin. Sebenarnya kalau tanya caranya bagaimana kurangi itu saya juga nggak tahu ya bagaimana caranya untuk mengurangi itu. Tapi kembali lagi ke diri kita, mau nggak gitu ya untuk mengurangi setidaknya. Terus pilih konten yang itu yang memang bermanfaat gitu. Jangan pilih-pilih konten itu yang eh, mendekatkan kita pada kemudorotan. Apalagi ini di bulan suci Ramadan gitu. Dan juga yang terpenting ini ialah batasi diri kita ini setiap waktu nih. Misalkan di malam ini oke, jam 9 selesai gitu, nggak usah lagi main HP, tidur karena jam 3 mau sahur gitu kan. Bisa membiasakan kita sehingga di luar bulan suci Ramadan kita bisa mencapai predikat la'allakum tattaqun sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tadi gitu kan. Bagaimana puasa ini menuntut kita agar kita bertakwa di luar bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan, tempat kita menuntut ilmu gitu. Iya. Banyak juga ustadz-ustadz kita yang bilang bahwa bulan Ramadan nih bulannya sekolah gitu. Iya, Yang kita betul. bakal terapkan setelah bulan Ramadan nanti. Betul. Indikator berhasil atau tidaknya bulan Ramadan itu ketika pasca Setelah, Ramadan justru iya, masih nggak betul. beribadah dengan Mhm, rajin dan lain sebagainya. mhm, Oke, untuk yang terakhir nih Kak, iya, pesan dan kesan untuk Gen Z nih dalam bulan suci Ramadan ini terkait dengan teknologi, iya. boleh disampaikan? Oke. Untuk Gen Z ya, Palcomters yang ada dimanapun berada, kita sebagai generasi Z ini adalah generasi usia produktif yang mayoritas terbesar di Indonesia. Artinya kita ini memiliki pengaruh, mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini mempunyai pengaruh terhadap eh, perkembangan suatu bangsa. Kenapa? Karena seorang pujangga asal Mesir, Syekh Mustafa Al-Ghulayaini ini mengatakan, "Inna fi yadi syubbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha." Di tangan para pemuda itu tergenggam urusan umat dan di kaki para pemuda itu berdiri kehidupan umat. Bahkan Imam Syafi'i, seorang imam juga mengatakan, "Demi Allah, seorang pemuda itu eksistensinya itu terdapat pada keilmuan dan ketakwaan. Apabila kedua hal ini tidak ada pada generasi muda, maka tidak ada pula jiwa kepemudaan pada dirinya." Sebagaimana Allah juga katakan, Allah katakan di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 9, "Kul hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun." Katakanlah orang yang mengetahui berbeda dengan orang yang tidak mengetahui. Intinya, kita sebagai generasi muda yang pertama itu harus menuntut ilmu. Ilmu pengetahuan itu penting. Ilmu pengetahuan tentang teknologi, tentang digital, tentang keagamaan juga penting. Kenapa? Karena generasi muda ini identik dengan pengetahuan yang dia miliki. Karena Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani pun mengatakan arifah fil ilmi. Keluhuran itu terdapat pada ilmu. Sehingga keluhuran suatu bangsa terdapat pada berapa besar kapasitas keilmuan yang dimiliki oleh penduduk-penduduknya. Kemudian yang kedua, tingkatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ilallah. Karena di bulan suci Ramadan ini adalah momentum yang penting untuk kita memaksimalkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi untuk Gen Z, mari bersama-sama kita tingkatkan keilmuan, ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, ketingkatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga insya Allah kita mampu melahirkan generasi-generasi muda yang bermanfaat dan berpengaruh untuk bangsa ini insya Allah. Oke, terima kasih Bang Dike Ya. atas pesan dan kesan buat Gen Z ya. Jadi Gen Z tadi yang terpenting itu salah satunya itu selain meningkatkan ilmu untuk keduniaan, kita Mhm. juga harus perlu meningkatkan ilmu tentang keagamaan biar lebih balance. Oke, mungkin sekian podcast spesial Ramadan Gen Z kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Untuk informasi promo terkait Ramadan untuk pendaftaran boleh langsung chat ke DM kita atau ke WhatsApp kita. Oke, saya Zaki sebagai host dan Bang Dike Ya, selaku terima kasih. narasumber hari ini. Kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.